Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini pelajaran PPKN akan membahas tentang perkembangan pers di Indonesia. Pers pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda telah dibuat berbagai jurnal untuk menyalurkan berita dari Nusantara ke Eropa. Salah satunya adalah Memorie de Nouvelles yang disusun oleh Z.P. Kuhn pada tahun 1615. Surat kabar pertama di Indonesia adalah Bataviase Nouvelles en Politiek Raisonnementen atau sering disingkat Batavias Nouvelles yang terbit pada tahun 1744. Pers pada masa penjajahan Belanda. Sejak pertengahan abad ke-19, banyak surat kabar yang terbit, antara lain surat kabar dalam bahasa Melayu seperti Selompret Melayu, Cahaya Mulia, Hindia Nederland, Bintang Bara, Johar di Bogor, Pemberitaan Bahru Surabaya, dan Bro Martani, surat kabar berbahasa Jawa yang terbit di Surakarta. Sejak terbentuknya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, hadir berbagai surat kabar yang berfungsi sebagai alat perjuangan. Surat kabar yang terbit antara lain Harian Darmo Kondo yang terbit di Solo, Utusan Hindia yang terbit di Surabaya dengan pimpinan Hos Cokro Aminoto, Harian Fajar Asia yang terbit di Jakarta dengan pimpinan Haji Agus Salim, dan Mingguan Pikiran Rakyat yang terbit di Bandung dengan pimpinan Insinyur Soekarno. Pers pada masa penjajahan Jepang. Pers Indonesia cenderung pro-Jepang dan menjadi alat pemerintahan Jepang. Surat kabar yang muncul antara lain Asia Raya di Jakarta, Sinar Baru di Semarang, Suara Asia di Surabaya, dan Cahaya di Bandung. Hal positif pada masa ini yaitu penggunaan bahasa Indonesia meluas akibat Jepang berusaha menghapus bahasa Belanda. Hal ini mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pers pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai dengan tahun 1959, pers makin berkembang meski sebagian surat kabar cenderung menjadi pendukung partai-partai politik. Hubungan antara pemerintah dan pers dipererat dengan terbentuknya Panitia Pers pada tanggal 15 Maret 1950. Pemerintah mendorong perkembangan pers seperti adanya persediaan kertas dan bahan-bahan yang diperlukan dengan berupaya tidak mengurangi kemerdekaan pers. Para wartawan diberi kesempatan memperdalam ilmu untuk meningkatkan nilai dan mutu jurnalistik. Jumlah surat kabar semakin meningkat. Hingga tahun 1955, surat kabar berbahasa Indonesia, Belanda, dan Tionghoa meningkat menjadi sekitar 100 surat kabar. Pers pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998, pers Indonesia semakin berkembang. Pada awal Orde Baru, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang menjamin tidak adanya sensor serta pemberedelan bagi pers. Terdapat pada pasal 4. Setelah peristiwa 15 Januari 1974 yang ditandai demonstrasi mahasiswa, sejumlah surat kabar diberedel seperti Harian Indonesia Raya. Harian ini diberedel karena dianggap terlalu berani menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah yang diperkirakan tidak pro rakyat dan elitis. Pemberedelan dilakukan dengan pencabutan surat izin terbit atau SIT oleh Departemen Penerangan. Pers pada masa Orde Baru. Surat kabar wajib memiliki SIUP, surat izin usaha penerbitan, diatur dalam Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984. Tahun 1994 terjadi pemberedelan sejumlah media massa yang dianggap kritis terhadap pemerintah, antara lain Detik, Tempo, dan Editor. Industri radio dan televisi swasta mulai berkembang. Televisi swasta mulai tumbuh setelah stasiun televisi swasta RCTI mulai mengudara secara terbatas di tahun 1998. Masa Reformasi. Pada masa Reformasi tahun 1998 sampai sekarang, pers Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Muncul berbagai media cetak dan elektronik baru yang menyasar sebagai berbagai segmen di masyarakat. Permenpan Nomor 01 Tahun 1984 tentang SIUP dicabut. Pada tahun 1999, pemerintah bersama legislatif mereformasi Undang-Undang Pers yang lama dan menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Beberapa pasal tentang kemerdekaan pers untuk memperoleh informasi diatur dalam undang-undang ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.